alhamdulillahilladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qabaila an namdiya ila darsin jadid fa khairu ma an nursil hadaya Fatihah li muallif hadzal kitab Syekh Imam Al-Ghazali asa an yanfa'ana bi ulumihi. Naqra sab'al masani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Nabda bil basmalah. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini dingin sejuk, ya kan? Bikin ngantuk, dibangun jam 3 zong. Tapi tidak apa-apa. Pada sholat tahajud tak? Nah, man lam yusalli sholat tahajud. Lanjut. Sholat tahajud, nah ya doa. Salah satu doa yang mustajab itu doa ketika kita sholat malam, karena insya Allah para malaikat itu turun dan mengaminkan juga doa-doa kita. Jadi kalau kita punya hajatnya yang itu benar-benar itu kalian impikan dan kalian inginkan, sholatlah, yaitu membuktikan kesungguhan bahwa kalian benar-benar menginginkan hal itu. Tapi kalau seandainya cuma ya mohon maaf sholat wajib juga kadang tepat waktu, kadang terlambat, naudzubillah sampai ditinggalkan, kemudian minta sama Allah, ibaratnya kalau anak durhaka sama orang tua tapi mintanya macam-macam. Paham ya? Ada anak durhaka sama orang tua tapi mintanya macam-macam. Itu sama seperti manusia yang gak mau sholat tapi pengen minta macam-macam sama Allah. Ya mustahil. Artinya mustahil di sini adalah bagaimana Allah pengen memberikan kebutuhan kita sementara kitanya sendiri tidak pernah menunaikan kewajiban kita. Mahfum ya? Baik, kita lanjutkan. Wa amma man kanat sahibata yatimin fi makana yu'iddu kana ya'iddu laha aksara min qutin yawmin aw nisbin. Wa amma man kanat sahibata yatim, adapun istri-istri sahibah di sini adalah istri-istri Nabi, ya, yang yatim. Bima kana ya'idu laha aksar, tidak pernah menyiapkan lebih banyak dari kebutuhan. Kut itu adalah makanan pokok dalam sehari ataupun setengahnya. Artinya istri-istri Nabi itu, mohon maaf ya, Nabi ini adalah manusia yang paling mulia. Namun secara kehidupan Nabi itu sering kekurangan. Bayangkan, Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, yang maksum, jelas sekali maksum itu terlepas dari dosa dan juga dijamin masuk surga. Itu kehidupannya sangat-sangat sederhana. Dikisahkan itu Nabi itu sering puasa kalau tidak ada makanan pada hari itu. Jadi Rasulullah saking sederhananya, Rasulullah itu sering bertanya ke Sayyidah Aisyah, Sayyidah ya Humairah, ya, panggilan sayangnya Nabi kepada Aisyah. Humairah itu apa? Wahai wanita yang pipinya kemerah-merahan. Karena Aisyah itu kalau dipandang Nabi itu pasti malu, ya kan? Malu, ya karena memang bentuk hubnya, bentuk cintanya
ketika memandang Nabi itu Aisyah pipinya langsung merah. Ya, jadi panggilannya karena dipanggil dia Humairah, wahai wanita yang pipinya kemerah-merah. Apakah ada makanan hari ini? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasul. Ya sudah, kalau seperti itu berarti aku puasa hari ini. Jadi Nabi itu sering puasa, ya. Itu kadang karena gara-gara tidak ada makanan pada hari itu. Itu membuktikan bahwa Nabi sendiri yang mohon maaf ya, Nabi itu doanya mustajab. Kalau Nabi seumpama minta kaya pada hari itu, pasti langsung kaya pada hari itu. Lalu kenapa Nabi itu tidak pernah meminta, memohon kepada Allah, memohon untuk dirinya sendiri? Karena Nabi itu sering menyimpan doanya untuk umatnya, untuk kita. Saking cintanya Nabi kepada kita, itu Nabi itu sampai menyimpan doa yang paling agungnya. Ibaratnya kalau para rasul itu telah menggunakan doa yang paling agungnya. Rata-rata rasul sebelum Nabi Muhammad itu digunakan untuk mengazab kaumnya, benar nggak? Benar nggak? Rata-rata Nabi sebelum Nabi Muhammad, rasul sebelum Nabi Muhammad itu menggunakan doa mustajabnya untuk menghukum umatnya, tapi tidak untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pernah dilempari kotoran, pernah dilempari batu, bahkan Nabi sendiri pernah berdarah, ya kan? Karena dilempari batu. Apakah Nabi menggunakan doa itu untuk melaknat umatnya? Tidak. Ternyata Nabi itu menyimpan doa yang paling agungnya untuk kita nanti ketika di akhir hayat atau di akhir, agar kita kita seumpama ada orang-orang yang mohon maaf yang harusnya di neraka itu diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, saking cintanya Nabi kepada umat, doanya disimpan supaya apa? Dijadikan syafaat pada hari akhir. Maka kalau kita seumpama umat sekarang tidak mencintai Rasul, maka betapa ruginya kita ketika Nabi yang sudah mencintai kita, kitanya tidak membalas cintanya Nabi. Maka silakan ya usikum wa ya nafsi, ayo kita memperbanyak salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian dilanjutkan, ayyuhal walad, inni katabtu fi hadzal fasli multamisatika fa yanbaghi laka an ta'mal biha wa la tansani. Ayyuhal walad, wahai anakku, inni katabtu fi hadzal fasl, sesungguhnya aku telah menuliskan beberapa bab atau fasal multamisatika, ya kan, sesuai dengan permintaanmu pada pasal ini. Bayan bagilaka antakmal, maka sebaiknya seharusnya kamu mengerjakan biha, apa-apa yang sudah dituliskan dalam pasal atau bab-bab ini. Wala tansani, dan janganlah melupakanku, kata Imam Al-Ghazali, di dalamnya, min antadkurani, untuk menyebut namaku, fi salihi du'aika, di dalam doa-doa yang benar, di dalam keseharian. Wa amma doa alladzi sa'alta minni, adapun doa yang kamu minta dariku, fatlubhu, maka mintalah, min da'watis sihati, ya, dari doa-doa yang sahih yang benar. Waqra' hadzal doa, dan bacalah doa ini fi jami'i awqatika, di semua waktu-waktumu, khususan aqaba shalawatika, khususnya setelah salat-salatmu. Jadi Imam Al-Ghazali, ya, Masya Allah, semoga Allah merahmati beliau. Bahkan beliau mengamalkan, memberikan
tulisan-tulisan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kitab Ayyuhal Walad. Beliau dedikasikan ilmu ini kepada seluruh umat, dan ternyata beliau cuma minta satu beliau minta supaya beliau senantiasa didoakan dalam sholat-sholat kita. Maka kalau seandainya kalian mengamalkan doa Ustaz, itu Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara waghfir lana wa limasyayikhina, dan ampunilah kami dan guru-guru kami. Masyayikhina termasuk siapa? Guru-guru kalian itu, ya termasuk Imam Al-Ghazali, guru kalian di kelas, guru kalian melalui Imam Zarkasi, ya Syekh Imam Zarkasi. Karena kalian belajar Durusulullah, benar tak? Kitab-kitab nahwu itu Ustaz Syaibani dan lain Ustaz siapa itu? Ya kan? Itu guru-guru kita yang memang secara tidak langsung mengajarkan kita. Lewat apa? Lewat buku-bukunya. Maka kalian Ustaz anjurkan nanti, ya, yang ngantuk. Alim, orang alim, soleh, bangun. Ini, alim. Ini nasihat Ustaz. Kalau kalian pengen dikenang terus ilmunya dan hidup terus, ya nama kalian, silakan kalau kalian punya ilmu, tulislah buku atau kitab. Agar apa? Agar namamu selalu dikenang. Imam Ghazali sampai sekarang hidup, kenapa? Karena ilmunya dipelajari dari mana? Dari kitab-kitabnya yang senantiasa dicetak dan dipelajari oleh seluruh umat manusia. Maka kalau kalian pengen dikenang, namamu akan selalu dikenang. Namamu tidak pernah mati. Jasad boleh mati, tapi nama kalian tidak boleh mati. Kalau kalian tidak pernah menulis, maka kamu akan hilang. Namamu dan jasadmu akan hilang. Maka supaya namamu akan selalu hidup dikenang, buatlah kenangan. Ya, tulis buku yang bermanfaat bagi umat Islam. Mafhum ya? Nanti yang belajar ke Mesir, belajar ke Madinah, kemanapun pulang, karang buku. Jangan mentok ngajar saja. Ya kalau bisa karang buku. Ustaz juga insya Allah. Bismillah. Tapi Ustaz belajar dulu kalau Ustaz pengen ngarang kitab juga. Ya dari dulu Ustaz pengen ngarang kitab, sebenarnya kitab Kamus Amsilah Tasrifi. Tapi sampai detik ini Ustaz masih belum selesai. Ya semoga Ustaz minta doa sama kalian supaya Ustaz bisa menyelesaikan. Jadi ibaratnya kalau Amsilah Tasrifi itu kan sedikit. Ustaz pengen buat komus, tapi komusnya itu khusus untuk tasrif. Kata apapun ada tasrifnya di situ. Karena Ustaz belum menemukan komus itu. Sampai detik ini Ustaz belum menemukan. Kalau kamus bahasa Arab banyak, tapi kamus Amsilah Tasrifiyah belum Ustaz temukan. Kalau nanti keinginan Ustaz dan cita-cita Ustaz ini gugur karena jasad Ustaz mati, Ustaz pengen di antara kalian ada yang meneruskan cita-cita Ustaz. Artinya apa? Ustaz melahirkan cita-cita ini kepada kalian. Kalau kalian anggap itu penting bagi umat ini, silahkan buat itu. Maksud ya, itu salah satu cita-cita Ustaz. Jadi kalau jasad Ustaz ternyata belum mengizinkan Ustaz untuk membuat kitab ini, Ustaz pengen kalian ada yang menciptakan. Insya Allah bermanfaat. Yakin Ustaz. Ya, makanya Ustaz pengen membuat buku itu. Baik, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Intinya adalah Imam Al-Ghazali meminta kita untuk berdoa dan saling mendoakan. Dan khususnya Ustaz juga pengen memberi nasihat kepada diri Ustaz dan kalian. Silahkan buatlah karangan buku, kitab yang bermanfaat bagi umat Islam, supaya namamu dikenang, supaya namamu tidak mati walaupun jasadnya telah